Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, pertama yang paling utama dan yang harus selalu kita utamakan adalah puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat ridhonya, berkat nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat yang telah Allah curah limpahkan kepada kita. Semoga apa yang telah Allah anugerahkan dan diberikan kepada kita, kita senantiasa membalaskan budinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya. Rekan-rekan sekalian, saya teringat pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud yang bunyinya, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman tahrumu 'alan nar aw biman tahrumu 'alaihin nar, ala kulli qaribin hayyinin sahlin, wa fi riwayatin ukhra ala kulli hayyinin layinin qaribin sahlin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda pada Abdullah bin Mas'ud bahwasannya ada 4 sifat yang akan dijauhkan oleh api neraka. Yang pertama ada hayyin, yang kedua ada layyin, yang ketiga ada qaribin, yang keempat ada sahlin. Hayyin adalah menurut para ulama adalah tawadu, rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dengan firman Allah Quran surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapanya, dia mengucapkan dengan salam. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, bahwasannya hayyin adalah sebuah sifat yang sangat mulia. Hayyin adalah sebuah ketawaduan, sebuah rendah hati kepada setiap makhluk, bahkan rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini dan pengertian yang dijelaskan oleh para ulama, kita harus bisa mengambil suatu hikmah bahwasannya kita diciptakan sebagai manusia ini adalah sifat yang sangat hina. Bahwasannya kita harus selalu rendah hati di hadapan makhluk dan bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kisah dari iblis yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga karena iblis ketika itu mengatakan anna khairan min, aku lebih baik daripada Adam. Dan ketika itu, ketika dia angkuh, dia sombong, Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ketika kita menjadi seorang hamba yang sangat angkuh, bahkan sombong, tidak mengerti akan sifat dasarnya seorang hamba, hayyin, rendah hati kepada setiap manusia, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada layyin, sifat lemah lembut. Sifat lemah lembut ini sering kita keliru. Karena ketika kita mendengar lemah lembut, berarti orang itu lemah. Salah. Tapi sifat layyin adalah sifat lemah lembut yang dibarengi dengan ketegasan. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dan mentarbiyah kepada Musa dan Harun ketika berdakwah pada Fir'aun, orang yang zalim di muka bumi ini, yang bahkan dia pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Anna rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha agung, yang maha tinggi. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah Musa dan Harun untuk berdakwah pada Fir'aun, wa qula lahu qawlan layyinan, dan berkatalah kamu dengan perkataan yang lemah lembut. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukannya yang dimana memilih Musa dan Harun untuk berdakwah pada orang yang sangat zalim di muka bumi ini, Fir'aun. Tapi Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah dan berfirman kepada keduanya untuk berdakwah dengan kata-kata yang lembut. Wa qula lahu qawlan layyinan. Kita bisa
kita di sini bisa ambil kesimpulan dan hikmah bahwasannya setiap kita ingin berdakwah, setiap kita ingin menyampaikan pesan kebaikan, harus memakai waqula lahu qaulan layyinan. Harus menyampaikan sesuatunya dengan layyinan, lemah lembut, namun dibarengi dengan ketegasan. Bahkan jadi keliru ketika banyak orang yang menilai yang lemah lembut itu adalah orang yang lemah, dan orang yang tegas itu adalah orang yang sangat pemarah. Keliru. Ketika lemah lembut dan ketegasan dibarengi, dibersamai dan disatukan, itu akan menjadikan sebuah akhlak yang sangat mulia. Layyin. Yang ketiga ada sahlin, memudahkan urusan orang lain. Kita teringat kepada firman Allah Subhanahu wa taala dari Quran surat Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yus wala yuridu bikumul us. Allah Subhanahu wa taala seringkali memudahkan urusan setiap hamba-hambanya. Bahkan teladan kehidupan kita yaitu Rasulullah SAW sering mencontohkan bahwasannya beliau ketika membantu orang lain. Teringat akan kisah Rasulullah SAW yang ketika itu beliau akan berangkat ke pasar, namun beliau di tengah perjalanan bertemu dengan seorang kakek, dan waktu itu kakek-kakek itu menyebut nama Rasulullah dengan sebutan, "Hei anak muda, bantulah aku karena aku keberatan." Dan ketika Rasulullah memiliki hajat, Rasulullah membatalkan dulu hajatnya dan membantu kakek-kakek tua itu. Bahkan dalam hadis yang masyhur, Rasulullah SAW sering kali ketika pulang ke rumah lapar pagi-pagi tidak ada makanan. Dan ketika itu Rasulullah ada di dapur membuka panci-panci dan lemari. Dan ketika Aisyah datang, Rasulullah SAW langsung mengatakan, "Inni shaimun," saya sedang saum. Dan setelah itu Rasulullah saum tanpa sahur dan niat di awalnya. Bukankah saum sunat bisa diakhirkan niatnya? Maka dari itu sifat sahlin adalah sifat Rasulullah dan sifat Allah yang sering memudahkan segala urusan hambanya. Bagaimana dengan kita, seorang makhluk biasa yang bahkan rendah, masih tidak ingin memudahkan urusan-urusan orang lain. Yang keempat, yang terakhir ada qoribin, dekat. Kita ingat dalam teladan kisah Rasulullah SAW dalam sirah nabawiyah, Rasulullah sangatlah dekat dengan para sahabat. Para sahabat juga sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah sudah menciptakan kedekatan dengan para sahabat yang begitu luar biasa. Bahkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah ditanya oleh seorang wanita tentang haid. Ketika itu wanita datang kepada Rasulullah menanyakan, "Ya Rasulullah, la yastahyil minal haq." Bukankah setiap yang hak itu harus diutarakan? "Na'am," kata Rasulullah SAW. Dan ketika itu wanita itu langsung berkata, "Ya Rasul, saya ingin menanyakan kepada engkau bagaimana membersihkan darah haid." Dan ketika itu Rasulullah SAW menyebut pertanyaan wanita itu sampai 3 kali. Ya seperti itu, ya seperti itu, ya seperti itu. Dan ketika Rasulullah menjawab ketiga kalinya, Aisyah radhiyallahu an mendengar pertanyaan itu dan membawa perempuan itu masuk ke dalam rumah. Dan dari situ Aisyah menjelaskan bagaimana cara perempuan membersihkan darah haidnya. Bayangkan, wanita yang perawan masih berani menanyakan hal itu kepada Rasul, karena Rasul sangat dekat bukan dengan sahabat laki-lakinya saja, bukan dengan pengikut laki-lakinya saja, tapi dengan umat-umat para perempuannya. Rasulullah begitu dekat, dia ingin berbaur, dia tidak pernah pandang bulu, dia tidak pernah minder dengan pertanyaan apapun. Bagaimana dengan kita yang masih saja tidak ingin akrab bersama orang-orang mukmin, bahkan menjadi sombong, nyinyir, baper dan lain sebagainya. Hadirin rekan-rekan sekalian, keempat sifat ini adalah sifat dasarnya seorang hamba, yang dimana Rasulullah SAW berfatwa bahwasannya ketika keempat sifat ini ada dalam diri kita, tahrum alaihin nar, akan dijauhkan dari api neraka. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan doa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.